Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net dimanapun berada. Jumpa kembali kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam ini bersama saya Ani Purnama. Tamu saya spesial, kita akan bahas soal literasi digital malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ya, seperti yang saya janjikan tadi, Ngobras malam hari ini akan menghadirkan narasumber di dunia literasi yang mana beliau ini sudah sudah namanya tuh berkibar di mana-mana. Jadi kalau ngomongin literasi tidak sah rasanya kalau tidak ngobrol-ngobrol bersama ibu satu ini, ketua dari Rumah Literasi Sumeneb atau Komunitas Rumah Literasi Sumeneb. Ada Ibu Lili Rosida Irmawati. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah hadir malam ini ya. Ya, sama-sama Mbak Ani telah diundang untuk hadir di acara ini. Iya, baik. Ibu ngomong-ngomong soal literasi nih, saya jadi ingat yang pernah kita perbincangkan tahun kemarin nih Bu Lili. Wah, nggak terasa udah setahun loh. Iya, benar. Jadi tahun kemarin Bu Lili bilang bahwa literasi itu bukan hanya soal menulis, membaca dan lain sebagainya, tetapi banyak sekali cabang-cabang literasi itu sendiri. Dan malam ini kita akan ngobrolin soal literasi digital gitu ya Bu ya, yang tentunya kita akan perbincangkan lebih jauh di Ngobras. Nah, sebelum ngomong soal literasi digital Bu Lili, barangkali bisa dijelasin dulu literasi itu secara umum seperti apa begitu? Literasi itu sudah menjadi menu ya Mbak Ani ya, semuanya sekarang serba literasi gitu. Untuk literasi dasar sendiri karena kita bangsa Indonesia masih berada di literasi dasar. Oh ya. Gitu. Benar. Itu kenapa? Karena kita masih memantapkan, menguatkannya di literasi dasar. Yang pertama literasi dasar itu dulu kita bahas literasi baca menulis, kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi kebudayaan, dan kemudian literasi kewarganegaraan. Oke. Nah, ini yang memperkuat di bidang ini. Nah, selama ini kan orang memahami literasi hanya pada menulis ya, pada membaca, keterampilan ya. Pada keterampilan tertinggi ya, keterampilan tertinggi dari literasi itu dari wujud literasi dasarnya itu membaca tulis itu adalah menulis. Nah, kemudian saat ini kita dihadapkan pada perkembangan yang sangat luar biasa sekali ya. Anak-anak kita, kemudian kita tahu literasi digital kalau kemudian implementasinya di sekolah dan di rumah itu mulai jejaknya itu sangat terasa ketika di masa pandemi. Nah, di masa pandemi inilah
literasi digital mulai sudah dilaksanakan ya. Anak-anak mengerjakan tugas, guru-guru mulai bersentuhan bersentuhan dengan Android ya. Kemudian terasa banget itu ya Bu? Iya, terasa Saat itu banget. ya? Terasa banget. Itu pun kalau dalam bidang pendidikan kita masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Nah, kemudian ketika mungkin saya awali literasi digital di sekolah ya, Mbak ya tadi ya, ketika dimulai dari masa pandemi, kemudian sampai saat ini, apalagi dengan adanya kurikulum Merdeka, ya, kemudian ada plafon Merdeka Mengajar, yang semuanya itu sekarang serba digital. Jadi kalau masa pandemi orang tua juga ya sibuk ya ikut mengerjakan tugasnya anak-anak. Iya, biasanya memang lebih banyak orang tuanya yang mengerjakan tugasnya ya. Nah, kemudian tugas-tugas itu kemudian sekarang itu juga di plafon Merdeka Mengajar itu Mbak, kemudian di kurikulum Merdeka itu anak-anak juga porsi mendapatkan mata pelajaran dalam proses pembelajaran itu banyak juga di digital. Apalagi pemerintah juga sudah menghibahkan setiap sekolah ya, kemungkinan kalau tahun ini sudah 50% ya sekolah-sekolah itu mempunyai dapat hibah Chromebook. Chromebook samping, ya? Chromebook. Okay. Di samping itu juga kebutuhan laptop juga sudah menjadi kebutuhan yang sangat-sangat vital sekali. Nah, plusnya memang anak-anak di literasi digital ini sebenarnya anak-anak lebih apa ya Mbak ya, lebih cepat gitu loh. Atau mungkin lebih bebas berekspresi barangkali lagi Bu. Iya benar. Apalagi sekarang kan ada pengeterapan itu ya AI, kemudian pengeterapan apalagi yang pakai ini saya lupa namanya. Gambar-gambar itu ya, gambar-gambar, kemudian animasi itu ya. Animasi kemudian. Nah, satu sisi memang memberikan sesuatu yang sangat bagus ya Mbak, tapi sisi lain ketika kemudian anak-anak tidak kita pantau ya, ini adalah dampak negatifnya. Nah, karena kan anak-anak itu kadang-kadang mereka manipulasinya lebih pintar ini Mbak, bohongnya gitu loh. Ada tugasnya cuma 15 menit gitu. Sisanya main game. Dan mereka kan anak-anak mereka main game itu, ini contoh cucu saya saja ya, mereka kan main game dengan orang-orang yang nggak dikenal. Nah, oleh sebab itu orang tua memang harus ketat memantau. Kalau sudah main game dengan orang lain memang harus perlu dipantau, di shock terapi memang harus diberi hukuman ya, hukumannya yang bersifat mendidik juga. Contohnya seperti apa nih Bu Lili? Contohnya jam HP-nya cuma dibatasi berapa, jam HP misalnya, ya memang orang tua harus tega seperti itu. Jadi kalau waktunya 1 jam ya 1 jam harus diambil seperti itu. Nah, perkembangan di sekolah ini, kemudian di rumah. Nah, di rumah ini sekarang kalau Mbak Ani mau masak nggak usah lihat buku, nggak usah lihat ini, tinggal YouTube gitu aja. Ya, tinggal YouTube aja, semuanya akan serba tersedia dan gratis ya. Nah, tetapi hal-hal yang positif inilah yang kadang-kadang kurang dimanfaatkan oleh para ibu ya, kemudian juga para bapak-bapak barangkali ketika untuk mengembangkan kompetensi diri ya, mengembangkan kompetensi diri. Nah, ibu-ibu lebihnya suka film drakor. Tahu aja boleh. Ya, dan banyak hal lagi ya yang di masyarakat itu ya, meskipun sebenarnya ya memang nilai positif itu akan lebih banyak kalau bisa memanfaatkan, dan banyak contoh sekali, sambil banyak kan ibu-ibu yang kemudian bisnis online bagus juga. Itu salah satu juga manfaat dari literasi digital. Sebenarnya kalau kita timbang banyakan mana sih Bu Lili positif sama negatifnya itu? Saya rasa banyak positifnya, tapi karena kalau kita tidak hati-hati Mbak, kejahatannya juga sangat luar biasa sekali. Karena banyak sekali ya di luar sana ya orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang kemudian dengan segala daya upaya agar
orang-orang juga ikut terjerembab seperti itu. Terutamanya Oke. kaum ibu ya, kaum hawa ini juga memang harus betul-betul kukuh. Nah, untuk literasi di masyarakat sendiri juga banyak Mbak sekarang ini ya. Misalnya Mbak Ani nggak ada kesempatan untuk rapat gitu kan. Saya juga sering melakukan Zoom gitu. Apalagi sekarang kapasitasnya di WA juga tinggi, bisa berapa orang. Iya, gitu. iya. Kalau di Zoom meeting bisa berapa orang gitu. Dan itu sekarang banyak dimanfaatkan juga di di dunia pendidikan. Tapi minusnya cukup banyak juga Mbak. Apa tuh? Apabila mereka kadang-kadang para guru itu misalnya salah satu contoh hanya mengejar sertifikat. Oh, iya. Positifnya juga Tapi banyak. ada yang seperti itu ya, Bu? Adalah. Oke. Adalah. Harusnya bagaimana? Seharusnya seperti apa? Ya, seharusnya kan memang misalnya sebagai pendidik, sebagai orang tua ya, memang harus pertama memberikan teladan, menguatkan diri sendiri. Nah kemudian penguatan diri sendiri itu membias kepada orang lain gitu. Jadi memang sudah nggak bisa di ini lagi Mbak ya. Memang harus sudah zamannya Iya, literasi zamannya. digital. Kita nggak bisa menghindari. Tetapi literasi digital zaman apapun Mbak, tetapi karakter yang kuat itu memang harus ditanamkan. Kita contoh ya, saya kemarin nggak begitu ngeh sama Mega itu ya, Megawati pemain voli yang di Korsel Oh itu. iya. Tapi ketika melihat adabnya demikian sangat luar biasa. Nah dia bisa berada di manapun. Nah adab itu tetap ada. Nah inilah kemudian yang diinginkan oleh kita kan sebenarnya. Jadi penguatan meskipun literasi digital sudah di mana-mana, tetapi penguatan itu harus juga sangat kuat, penguatan karakter, terutama penguatan karakter yang berkaitan dengan Mbak, dengan agama gitulah. Oke. Apapun agamanya. Itu langkah apa yang harusnya dilakukan dalam penguatan karakter di literasi digital ini, Bu Lili? Tetap di rumah. Kalau di rumah Mbak ya orang tua itu harus ketat, harus mendampingi. Karena apa? Karena banyak sekali film-film kartun yang kontennya itu film-film dewasa. Tapi dikemas dalam kartun. Dalam ya. kartun. Nah itu iya, kita sebagai orang tua harus pinter-pinter tuh. Iya, mendampingi. Untuk Makanya memfilter. anak-anak dilihat gitu didampingi. Dia gitu. lagi nonton apa gitu kan. Makanya tadi salah satu contoh orang tua memang harus punya waktu. Harus punya waktu seperti itu. Nah juga komitmen dengan anak. Dan kemudian kalau di sekolah ada komitmen di sekolah, di kelas itu. Nah penguatan karakter kalau hanya di sekolah saja nggak cukup Mbak. Tetapi anak-anak kan di sekolah itu hanya sebentar ya. Paruh waktunya banyak di rumah. Nah kalau kita kemudian terlena ya oleh wah ini sudah zamannya memang seperti ini, hanya terlena ini Mbak Ani, akhirnya yang kita lihat anak-anak kita akan kebablasan dan itu kita akan jadi menyesal nanti karena kan itu satu generasi seperti itu. Itu sebenarnya bagaimana sih Bu untuk membangun sinergi antara guru di sekolah dan orang tua di rumah dalam masih seputar literasi digital itu, sinerginya seperti apa? Caranya untuk membangun itu bagaimana? Kalau di sekolah-sekolah kan ada paguyuban kelas, kemudian ada entah di pendidikan di dasar atau menengah ya dan atau atas ya, itu ada paguyuban. Nah dalam momen-momen seperti itulah sekolah memang harus punya program untuk menyampaikan hal itu secara person gitu, terutama pada anak-anak yang ada bermasalah gitu kan, anak-anak yang punya kebutuhan khusus lah ya. Kebutuhan khusus kan guru yang paling tahu anaknya seperti ini gitu. Anak geraknya seperti ini gitu kan. Nah, contoh Mbak misalnya kelas rendah misalnya ya, ketika anak-anak nonton kemudian anak bercerita misalnya itu harus ditelusuri. Nah setelah ditelusuri itu panggil orang tuanya, diselesaikan, betul-betul diselesaikan. Nah kalau itu tidak diselesaikan, nah otomatis akan tidak ada apa-apa, tidak ada sanksi apa-apa. Jadi anak akan keterusan. Mengentengkan ya. Nah kemudian ketika anak-anak misalnya bergerombol di luar ya, orang tua dan lingkungan harus peka.
apa yang mereka lihat gitu loh Mbak Ani. Kadang-kadang mereka karena memang insting hewani yang ada dalam tubuh manusia, kemudian ketika masa-masa puber rasa ingin tahunya kepada seks itu sangat tinggi ya. Jadi orang tua memang harus betul-betul melihat HP kalau anak itu memang pegang HP. Betul-betul Dilihat. diawasi ya. Iya, ya itu cuma harus diawasi secara ketat. Hanya itu. Kalau kita teledor ya itu akan teledor. Kalau tentang penggunaan media digital di sekolah sejauh ini bermanfaat ya Bu Lili? Oh, sangat bermanfaat sekali. Karena anak-anak kan senang gitu. Contoh-contoh pembelajarannya menggunakan literasi digital itu seperti apa Bu Lili? Misalnya IPA, sains, matematika gitu. Kemudian ada kalau pembelajar agama atau BTK itu anak-anak bisa nonton film-film tentang pahlawan-pahlawan Islam gitu, tentang Khulafaur Rasyidin, tentang kejayaan Islam, tentang apa itu, ataupun agama lain ya, ataupun agama lain. Nah, dengan menonton itulah anak-anak bisa langsung bisa dengan visual ya, dengan visual itu anak-anak akan lebih meresap sebenarnya daripada guru menceritakan gitu. Jadi memang ada pembelajaran tertentu yang memang sangat membantu ya kalau kita menggunakan digital. Jadi sangat membantu ya. Iya. Contoh misalnya matematika seperti itu kan anak-anak. Nah, kan itu pelajaran yang paling menjadi momok. Mungkin konsep-konsep misalnya di kelas 3 konsep ketika memperkenalkan segi menghitung segi 4, segi 3 gitu. Kemudian ketika anak-anak di kelompok itu Mbak Ani ya, kemudian mereka sudah didesain, kemudian anak bikin sendiri. Ini kan anak mengalami. Nah, jadi proses pembelajaran itu anak mengalami, kemudian anak berinteraksi ya. Setelah mengalami, kemudian anak berdiskusi dengan temannya, melihat hasil temannya di kelompok itu. Kemudian kadang-kadang ada gurunya yang ngeprint kan gitu. Nah, setelah berdiskusi anak-anak presentasi. Nah, refleksinya ini bisa dipakai dengan kemudian menceritakan pengalaman apa yang dia lakukan. Itu bisa dibuat buku kan ya Bu? Bisa lah. Jadi masuk literasi juga dong. Iya, nanti ujungnya refleksi itu bisa bentuk tulisan. Nah, dengan kebiasaan menulis itu anak-anak kemudian bisa memasukkan ide. Ada yang sudah terjalani seperti itu Bu Lili? Ada beberapa. Ada beberapa ya. Cuma ada yang sudah membukukan, ada yang belum. Oh gitu ya. Jadi kendalanya apa sih Bu sebenarnya? Ya kalau kendalanya sih tergantung pada gurunya ya. Kalau gurunya agak moh-mohan gitu juga ini. Tapi kan kalau kepala sekolahnya strong dan strength ya, melihat terus perkembangannya anak-anak di kelas itu akan berjalan dengan baik. Yang penting dibukukan atau tidak, yang penting anak-anak terbiasa. Nah kemudian anak diarahkan, kamu boleh menulis sesuai imajinasi kamu dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita gitu, ataupun cerita fantasi. Misalnya segitiga itu jadi robot, jadi apa itu kan, anak-anak kan berfantasi. Nah itulah anak-anak diberi kebebasan sehingga proses dalam literasi ini itu dari jenjang yang terendah yang tertinggi itu akan maksimal. Kalau Bu Lili sendiri mengamati sejauh ini di dunia pendidikan, sejauh mana sih Bu ketertarikan dari para siswa sendiri untuk menggeluti literasi digital ini yang merupakan sebuah keniscayaan nih di zaman sekarang? Kalau saya cermati hanya sebatas pada pembelajaran, Mbak. Ya, karena memang ada frame-nya kan, ada frame-nya. Tetapi ada beberapa anak yang mungkin punya talenta, kemudian orang tuanya ya yang mendukung, mengarahkan, dileskan misalnya. Contoh melukis, anak-anak kemudian didukung, dileskan, itu bisa semakin diasah lagi ya talentanya. Tapi kalau dibiarkan ya anak-anak akan cuma main game aja. Nah itu dia. Saya kalau dengar kata-kata main game itu kok sakitnya di sini ya. Ngeliatin tuh game game. Iya, terus. Bahkan kan anak-anak sekarang usia 2 tahun itu pinter loh Mbak. Udah pinter dia cari sendiri di YouTube ini sendiri. Nah, main bersama lagi ya Bu. Kadang-kadang orang tua itu pingin aman, pingin nyaman, akhirnya dibiarkan anaknya
sehingga kan Itu dia. banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya kepada kerusakan mental. Tetap yang salah orang tuanya Iya, ya, Bu? kerusakan mental, kerusakan fisik pada mata, pada ini banyak sekali kan anak-anak yang bahkan beberapa tahun yang lalu itu saya melihat sendiri di Bondowoso itu anak itu sampai karena tidak diberi HP menusuk ibunya, Mbak. Iya, karena kemudian ditangani ya sudah Nah, hal-hal depresi negatif kuat seperti itu, bagaimana cara untuk meminimalisirnya, Bu Lili? Kalau meminimalisirnya ya itu Mbak tadi, tidak ada cara lain Mbak. Orang tua tadi satu memperketatnya Mbak, jadi kemudian mendampingi. Karena Jadi- selalu ada sisi negatif yang Iya, yang menyertai gitu ya. maksudnya gini Mbak Ani ya, ketika putrinya pingin main game, iya mama masih sibuk, nanti jam sekian sampai jam sekian bunda temani gitu. Nah itu, anak kan senang diajak ada temannya. Nah kemudian ketika anak dibiarkan begini terus, lama kelamaan anak itu akan menjadi asosial. Ya, Akhirnya asosial, menjadi orang-orang yang individualistik dan itu memang sudah banyak. banyak ya. Apalagi anaknya memang intrapersonal yang sangat pendiam. Nah itu yang akan terjadi. Bahkan kan sekarang aja kita sama suami kita kadang-kadang adu punggung. Jadi dalam sekeluarga itu semuanya sibuk sama HP-nya. Iya, sama HP-nya. Iya, Nah iya. inilah kemudian yang Miris. kemudian memang menjadi tugas bersama Mbak Ani, nggak person aja gitu. Tugas bersama ya. Baik. Untuk literasi digital ini sejauh mana yang sudah diterapkan dalam dunia pendidikan sendiri, Bu Lili? Kalau di dunia pendidikan ya tadi sudah di pembelajaran, di pembelajaran, Tugas-tugas kemudian, gitu ya. tugas-tugas itu. Kalau tugas kan anak-anak rata-rata HP-nya Android semua, Mbak Ani. Tapi kan Kemudian nggak boleh dibawa ke sekolah kan, Bu? Enggak. Karena di sekolah ada ya. Ada Chromebook ada ya? Chromebook sudah Oh, ada oke. laptop, ada Chromebook. Nah kemudian kalau lomba-lomba misalnya yang bersifat nasional seperti O2SM itu kan daftarnya langsung lewat BPTQ, langsung dari pusat kemudian turun dan itu pun anak-anak langsung ke email pribadinya. Bahkan sekarang kalau dulu kinerja kita kan manual ya. Ya, Kalau sekarang kan sudah sudah langsung masuk di aplikasinya. di aplikasi semua dan langsung itu Diterapkan. di BKD ya, di BKD kemudian ngelinknya juga ke Kemdikbud langsung. Makanya kan kata teman-teman sekarang sekarang kan enak banyak ya pekerjaan. sekarang ya. Sudah banyak pekerjaan yang bisa terbantu dengan Iya, digital. Cuma memang para guru yang sudah usia di atas 50 ini Mbak yang banyak Harus mengalami belajar kendala. lagi. Iya, Iya. karena memang kadang-kadang faktor mata, Faktor males. faktor males. Dia faktor M ya, mata, males gitu kan. Mau dikerjakan apa enggak gitu ya. Iya, tapi kan ada pendamping. Ada biasanya. pendamping. Iya, ada pendamping. Oke, baik. Terakhir Bu Lili, apa sih mimpi-mimpi yang belum diwujudkan dari komunitas Rumah Literasi sendiri khususnya untuk literasi digital ini, Bu? Kalau untuk literasi digital, kami masih masih ingin memperkuat di literasi sebelumnya, yaitu literasi di proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar SD dan SMP. Nah, karena tadi seperti saya sampaikan dengan proses pembelajaran yang literasi tadi, miker ya, anak mengalami, anak interaksi, kemudian mengkomunikasi dan refleksi, menulis. Nah, proses inilah Mbak kemudian. Nah, setelah itu kuat, saya rasa kalau digital kan sudah berbarengan dengan sekolah. Kalau secara besar, secara makronya kita kan nggak di bidang digital gitu. Tapi tetap jalan. Tetap gitu, jalan, tetap oke. jalan. Oke, baik. Terakhir banget nih, ada nggak sih yang ingin disampaikan seputar literasi digital ini untuk pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net dimanapun berada? Ya, saya berharap para guru, para orang tua untuk membangun komitmen untuk memperkuat, kemudian dalam sisi positif ya, kemudian memperketat dalam sisi negatifnya penggunaan digital ini, karena
nanti 20 tahun ke depan inilah ya, anak-anak kita kalau di jenjang SD-nya dan SMP-nya itu akan terbentuk manusia Indonesia seperti apa gitu. Apakah manusia Indonesia yang akan menjadi yang nggak berkarakter atau yang menjadi berkarakter, semuanya ada di tangan dan kita. bermanfaat untuk banyak orang. Ya, jadi ada tetap trilogi, Mbak ya. Apa tuh? Ya orang tua, sekolah, Oh dan iya, masyarakat. Seputar itu ya Ibu. Iya, tetap Baik, seputar luar itu. biasa sekali perbincangan kita malam hari ini. Jadi nambah ilmu nih tentang literasi digital dan bagaimanapun itu yang namanya perkembangan teknologi memang tidak bisa kita hindari. Tapi meskipun ada sisi positif dan negatifnya, tentu kita harus selalu mengambil sisi positifnya dan juga meminimalisir negatifnya gitu ya Bu. Iya, benar Dan sekali. ya baik, semoga informasi atau apapun yang sudah kami perbincangkan malam hari ini memberikan inspirasi untuk banyak orang. Terima kasih, saya Ani Purnama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.